Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang mencintai firman Tuhan, tetap berada dalam kondisi yang sehat, juga tetap hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Menang dalam Perlombaan Iman. Nats firman Tuhan terambil dari Surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan baca buat kita semua. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat 2 Timotius ini, pasal yang keempat, berbicara mengenai penuhilah panggilan pelayananmu. Bapak Ibu, tentu kita masih ingat jelas Bill Gates, ya. Sebelum sukses dengan Microsoft, sosok Bill Gates pernah merasakan kegagalan. Gates yang berasal dari keluarga kelas menengah mencoba memulai bisnisnya dengan bekerja sama dengan Paul Gilbert dan Paul Allen. Mereka menciptakan Trap-O Data, sebuah mesin pemroses data. Perusahaan pertama yang ia bentuk ini kemudian cukup berjalan dengan baik, bisa menghasilkan pendapatan. Namun, ketika mereka mencoba mempresentasikan mesin pemroses data itu kepada Seattle Country, mesin tersebut mengalami kerusakan. Wow, ini membuat satu dilema besar tentunya bagi Gates. Tapi dari sini Bill Gates tidak pernah menyerah, ya. Sekalipun dia gagal, dia tidak pernah menyerah. Dan akhirnya kini bersama-sama partnernya tersebut ia telah berhasil menciptakan Microsoft yang manfaatnya dirasakan oleh hampir semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah terhadap kegagalan. Sikap ini penting untuk kita miliki, karena untuk memperoleh kemenangan, terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai banyak kesulitan yang membuat kita harus berulang kali menghadapi kegagalan itu. Namun yang terpenting, bukanlah beberapa kali Anda gagal, tetapi beberapa kali Anda bersedia bangkit dari kegagalan tersebut. Itulah titik awal sebuah kemenangan. Lalu apa hubungannya dengan iman, Bapak Ibu? Hidup ini adalah sebuah perlombaan atau pertandingan iman. Untuk menjadi pemenang, kita pun tidak boleh cepat menyerah, mengeluh terhadap berbagai tantangan masalah yang akan kita lewati. Cukup bersandar pada Tuhan, percaya bahwa kita akan menyelesaikannya bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang penting yang mendorong kita untuk bisa menjadi seorang pemenang dalam perlombaan iman. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6, hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Bagaimana Rasul Paulus menjadi orang yang mengalami kemenangan dalam kehidupannya, bahkan sampai akhir hidupnya, karena dia memandang kehidupannya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan berarti hidup yang didedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan dan pekerjaannya. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa Rasul Paulus selalu melayani dengan bekerja keras untuk Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan berarti dia adalah seorang yang memiliki komitmen kuat untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri ataupun menyenangkan orang lain, tapi untuk Tuhan. Hal ini nampak jelas dari komitmen Paulus, ya. Dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 20-21 jelas, Bapak Ibu akan baca di rumah.
Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus yang nyata dipermuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus selalu mendedikasikan hidupnya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita malah beda dengan prinsipnya Paulus. Mari Bapak Ibu, kita miliki prinsip bahwa hidup kita ini adalah persembahan di mata Tuhan. Maka kita harus mendedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ketujuh, poinnya menyelesaikan pertandingan Bapak Ibu. Seorang pemenang bukanlah orang yang paling semangat di garis start Bapak Ibu. Tapi seorang pemenang adalah orang yang mampu mencapai garis finish terlebih dahulu. Untuk itu, seorang pemenang harus mengetahui yang pertama itu kekuatannya, lalu jenis pertandingannya, dan serta bagaimana ia dapat mengatur kekuatannya untuk menghadapi lawan dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Ya, jadi kita harus tahu dulu Bapak Ibu, ya, secara teknis kekuatan, ya, jenis pertandingan yang kita mau pertandingkan, bahkan bagaimana kita mengatur kekuatan kita. Nah ini kita harus mengaturnya dengan disiplin. Kalau tidak, wah, kita bisa kacau nih untuk mau tanding tapi kita sudah tidak disiplin, maka ujung-ujungnya kita akan mengalami banyak kekalahan dan tidak akan pernah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah demikian pula dalam pertandingan iman di dalam kehidupan kita ini. Untuk menjadi pemenang, kita harus bertanding secara baik dan benar. Ya, artinya kita mengikuti semua aturan main yang telah ditetapkan dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Jangan sampai menyerah Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan sudah kasih tantangan, ujian, itu semua hanya untuk mengajak kita untuk lebih bergantung pada Dia. Jadi seorang pemenang itu adalah orang yang hidupnya selalu bergantung kepada Tuhan. Maka dia akan menyelesaikan sampai garis finish itu oleh karena pertolongan Tuhan, bukan kekuatan dirinya sendiri. Yang ketiga, ayat ke-7 juga, memelihara iman. Dalam sebuah perlombaan, fisik yang kuat, ya, tidak menjadi ataupun tidak secara otomatis dapat terus kuat, ya. Maka untuk menjadi lebih kuat, kita perlu mempersiapkan, ya, stamina kita, memelihara kondisi kita, juga terus berlatih secara disiplin agar kita memiliki mental yang siap untuk bertanding dan memiliki mental juara, mental pemenang. Dalam perlombaan iman juga berlaku hal yang sama. Iman yang kuat tidak secara otomatis, ya, langsung jadi, tidak Bapak Ibu. Kita perlu secara aktif berlatih. Kita perlu asah, kita perlu kembangkan. Iman kita perlu pelihara, dikuatkan dan terus dilatih melalui berbagai banyak pengalaman hidup, terlebih berbagai masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Memelihara iman berarti kita secara aktif menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Disinilah kita banyak orang Kristen tidak menyadarinya, bahwa melalui keintiman kita dengan Tuhan dan firman-Nya, sesungguhnya kita sedang memelihara dan menguatkan otot-otot iman kita Bapak Ibu. Bukan hanya secara fisik, ya. Selain keintiman, kita juga melatih otot-otot iman kita melalui masalah demi masalah yang kita hadapi. Jadi memelihara itu tidak hanya memelihara sebagai rutinitas Bapak Ibu, tapi memeliharanya dengan intim bersama Tuhan. Maka kita akan menjadi lebih kuat. Yang terakhir, ayat yang ke-8, ada berkat dan kemenangan. Hal terakhir yang perlu kita pahami dalam perlombaan iman adalah adanya mahkota yang disediakan. Ada satu piala yang disediakan di dalam perlombaan itu. Artinya bahwa untuk segala jeripayah kita di dalam Tuhan tidak akan dipandang sia-sia.
Tuhan tahu bagaimana memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh bekerja baginya. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 8, Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam perlombaan iman, jika kita menang, maka Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Tetapi hal ini bukan hanya untuk kita saja, melainkan bagi semua orang yang merindukan kedatangannya dan yang juga menang atas perlombaan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhir kata saya akan menutupnya. Untuk menjadi pemenang dalam perlombaan iman, kita harus menjadi orang yang kuat dan tidak mudah menyerah terhadap tantangan apapun yang ada di dunia ini. Yang perlu kita lakukan adalah mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan, menyelesaikan pertandingan sampai akhir hidup kita. Dan kita pun terus memelihara iman dan yakin bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mencapai garis akhir dengan iman. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.